Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah Elektronika Daya yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan pelaporan hasil dari proyek kami mengenai konverter DC to DC. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, Muhammad Panji Maulana, yang kedua, Alvito Dinova, yang ketiga, Anis Alfienti, dan yang keempat, Ferdi Rahmat Hidayat. Di sini judul dari presentasi kami yaitu konverter DC to DC bus menaikkan tegangan dari 48 volt ke 100 volt. Sebelumnya saya akan membahas mengenai konverter DC to DC. Konverter DC to DC bus adalah jenis konverter daya yang digunakan untuk meningkatkan tegangan voltage DC dari tingkat rendah menjadi tingkat yang lebih tinggi. Ini berbeda dengan konverter buck yang digunakan untuk menurunkan tegangan. Dalam konverter DC to DC bus, tegangan output yang dihasilkan lebih tinggi dari tegangan inputnya. Konverter ini banyak dimanfaatkan untuk aplikasi pembangkit listrik tenaga surya dan turbin angin. Komponen dan skema konverter jenis ini dapat dilihat pada slide berikutnya, di mana komponen utamanya terdiri atas MOSFET, dioda, induktor, dan kapasitor. Jika saklar MOSFET pada kondisi tertutup, arus akan mengalir ke konduktor sehingga menyebabkan energi yang tersimpan di induktor naik. Saat saklar MOSFET terbuka, arus induktor ini akan mengalir menuju beban melewati dioda, sehingga energi yang tersimpan di induktor akan turun. Rasio antara tegangan keluaran dan konverter tegangan masukan sebanding dengan rasio antara periode penyaklaran dan waktu pembukaan saklar. Keunggulan dari konverter bus adalah mampu menghasilkan arus masukan yang kontinu. Presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Ferdi Rahmat Hidayat. Kepada Ferdi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu fungsi-fungsi komponen dari bus konverter DC to DC. Di sini bisa kita lihat ada contoh rangkaian bus konverter sederhana, di mana fungsi-fungsi dari komponen ini ada yang 4 inti dari konverter dari bus konverter ini, yaitu L1 yaitu induktor, berfungsi digunakan untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnetik yang saat transistor bekerja dalam kondisi on. Ketika transistor mati, energi ini dilepaskan ke beban. Induktor juga membantu dalam meningkatkan tegangan pada output. Yang kedua yaitu ada transistor atau MOSFET, di mana fungsinya yaitu transistor ini digunakan sebagai saklar untuk mengontrol aliran energi dari induktor dan sumber tegangan ke induktor selama periode saklar on. Ini memungkinkan akumulasi energi di induktor. Yang ketiga yaitu ada dioda. Yang ketiga yaitu dioda, di mana dioda di sini bertugas untuk menyarahkan kembali arus dari L1 atau induktor ke kapasitor, dan fungsi kapasitor sendiri yaitu digunakan untuk menyaring tegangan output atau sebagai filter untuk mengurangi ripple atau fluktuasi tegangan yang dapat terjadi. Kapasitor di sini membantu menjaga kestabilan tegangan pada outputnya. Yang kelima ada resistor. Di sini resistor digunakan kadang-kadang dalam rangkaian untuk membatasi arus
atau menyesuaikan karakteristik operasional dari komponen lainnya atau kebutuhan desain untuk menyaring untuk menyesuaikan karakteristik dari MOSFET MOSFET transistor. Yang keenam yaitu ada tegangan sumber atau Vin. Digunakan sebagai supply. Vin di sini adalah supply yang digunakan untuk boost converter ini atau API input, masukan input. Selanjutnya tegangan keluar atau Vout. Fungsi di sini yaitu tegangan output dari boost converter yang telah dinaikkan tegangannya dari tegangan input. Yang ke-8 adalah kontrol PWM. Yang ke-8 ada kontrol PWM, di mana kontrol PWM ini sangat berguna agar MOSFET T1 dapat meng-switch atau meng-switch induktor, maka dibutuhkan sinyal dari PWM, di mana fungsi kontrol PWM ini mengatur waktu saklar transistor untuk mengontrol rasio siklus kerja dan mempengaruhi tegangan pada output. Modulasi lebar pulsa memastikan bahwa tegangan pada output ini tetap dalam batas yang diinginkan. Itulah fungsi-fungsi dari komponen dari boost converter. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Panji. Kepada Muhammad Panji dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan prinsip-prinsip kerja dari boost converter. Yang pertama yaitu siklus kerja duty cycle. Boost converter menggunakan siklus kerja saklar duty cycle untuk mengontrol tegangan keluaran. Siklus kerja didefinisikan sebagai rasio waktu di mana saklar dalam keadaan on atau terbuka terhadap total periode saklar on off. Kemudian selanjutnya itu yang kedua itu saklar dan induktor. Ketika saklar dalam keadaan on, arus mengalir melalui indikator dan saklar menyimpan energi di dalam induktor. Selama saklar dalam keadaan off, energi yang tersimpan di dalam induktor dilepaskan ke kapasitor dan beban. Kemudian selanjutnya itu yang ketiga itu tegangan induktor. Selama saklar dalam keadaan on, tegangan di sepanjang induktor akan menjadi positif karena arus masukkan ke induktor. Kemudian ketika saklar dalam keadaan off, arus di induktor terus mengalir dan tegangan di selama induktor akan menjadi negatif. Kemudian yang keempat ada peningkatan tegangan. Tegangan output yang lebih tinggi tercapai dengan memanfaatkan perubahan polaritas tegangan di sepanjang induktor selama siklus kerja. Tegangan di kapasitor dihubungkan secara seri dengan tegangan di induktor sehingga tegangan output yang lebih tinggi dicapai. Kemudian yang kelima yaitu kontrol tegangan output. Tegangan output diatur dengan mengontrol siklus kerja. Semakin tinggi siklus kerja, semakin tinggi tegangan outputnya. Kemudian yang keenam yaitu rata-rata tegangan output. Tegangan rata-rata pada beban diatur oleh siklus kerja dan tegangan inputnya. Kemudian presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Alvito Yunfa. Pada Alvito Yunfa dipersilakan. Terima kasih kepada rekan saya Muhammad Panji Maulana. Saya akan menunjukkan presentasinya yaitu di sini ada skema rangkaian konverter DC to DC boost. Saya akan menjelaskan sedikit tentang skema rangkaian ini, yaitu yang pertama ini adalah baterai. Baterai itu sumber dayanya 48 volt. Kemudian di sini ada induktansi yang besarnya 20 mikrohenry
yaitu berfungsi menyimpan energi ketika sirkuit terbuka dari sumber daya DC dan melepaskannya saat sirkuit tertutup. Ini membantu peningkatan tegangannya. Yang selanjutnya yaitu adalah kapasitor. Kapasitor itu menyimpan energi dan menjaga kelancaran tegangan pada outputnya nanti. Yang selanjutnya yaitu ada IRF 540N. Dan yang ini adalah IRF 540 dan sinyal PWM-nya, yaitu mengatur siklus kerja dari duty cycle dan sinyal pulsa yang mengatur transistor. Ini memungkinkan pengaturan tegangan outputnya. Dan selanjutnya yaitu adalah dioda yang kami pakai itu jenisnya dari 1N4007, yaitu berfungsi untuk memastikan arus hanya mengalir satu arah. Pada bus converter, dioda memastikan arus hanya mengalir dari induktor ke kapasitor dan beban. Bebannya ini bisa berupa LED atau yang lainnya. Selanjutnya yaitu adalah resistor. Resistor ini dan selanjutnya pada skema itu ada resistor, itu berfungsi untuk membatasi arus atau penyesuaian karakteristik operasional yang lainnya dengan sesuai kebutuhan desain. Dalam siklus yang benar, energi yang disimpan dalam induktor saat sirkuit terbuka dan kemudian dilepaskan ke beban saat sirkuit tertutup. Hal ini menghasilkan peningkatan tegangan pada output sesuai dengan kebutuhan. Slide berikutnya yaitu baik di sini ada komponen konverter DC to DC bus, yaitu komponennya yang pertama yaitu adalah MOSFET IRF 540, dan kedua adalah kapasitor bipolar 150 mikrofarad, yang ketiga adalah resistor 10K 2 watt, induktor 20 mikrohenry, dioda, baterai 9 volt untuk menyuplai modul PWM dan baterai. Yang selanjutnya adalah modul PWM itu sendiri, yang terakhir yaitu sumber DC 48 volt. Dan selanjutnya yaitu adalah hasil perakitan konverter DC to DC bus. Yang di sini tampak depan dari papan PCB-nya, kami merangkainya itu seperti ini, dan slide sebelah kanannya itu layout dari komponen yang dari tampak atas ini. Baik, mungkin hanya sampai di sini, sampailah hasil uji coba rangkaian konverter DC to DC bus yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi kelompok kami mengenai konverter DC to DC. DC to DC bus converter merupakan konverter yang digunakan untuk memberikan tegangan keluaran yang lebih tinggi dari tegangan masukan yang rendah dengan dikendalikan oleh sinyal kontrol berupa sinyal PWM. Dalam hal ini, rangkaian konverter DC ke DC yang akan dibuat yaitu mengubah tegangan DC 48 volt menjadi tegangan DC 100 volt. Secara umum, konverter penaik tegangan disusun atas komponen pensaklaran yang bekerja secara berlawanan, induktor dan kapasitor. DC to DC converter ini memanfaatkan charging dan discharging pada induktor dengan metode switching. Switching yang digunakan adalah semikonduktor yang dioperasikan pada frekuensi tinggi seperti transistor BJT atau juga FET.
atau juga transistor FET. Rasio antara tegangan keluaran dan tegangan masukan konverter sebanding dengan rasio antara periode pensaklaran dan waktu pembukaan saklar. Keunggulan dari konverter bus adalah mampu menghasilkan arus masukan yang kontinu. Selanjutnya, saran. Yang pertama, yaitu memilih komponen berkualitas tinggi. Yang kedua, memilih induktor yang tepat. Yang ketiga, mempertimbangkan tegangan dan arus puncak. Yang keempat, implementasikan sistem pengendalian atau kontrol sistem. Yang kelima, optimalkan siklus kerja atau duty cycle. Yang keenam, sesuaikan desain dengan beban dinamis. Yang ketujuh, mempertimbangkan efek EMI atau interference elektromagnetik. Yang kedelapan, uji dan monitor kinerja. Yang kesembilan, pilih topologi perlindungan sesuai. Dan yang terakhir, mempelajari pedoman desain dan referensi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.